Kecewa dengan LandX itu adalah judul video hari ini, dan ini adalah sudut pandang gua sebagai pengguna aplikasi crowdfunding LandX selama 3 tahun. Halo, salam kenal, nama gue Yusuf Arifin Joseph. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini gue biasa sharing tentang pasar saham, investasi, properti, maupun bisnis. Dan hari ini gue akan sharing tentang pengalaman gue selama 3 tahun berinvestasi di LandX. Terutama hari ini gue akan ngomongin tentang secondary market yang ditunggu-tunggu, dan akhirnya setelah 3 tahun kemudian gue mulai berinvestasi di LandX, mereka mulai membuka secondary market. Dan itulah juga yang membuat gua kecewa makin besar di projectnya LandX. Nah, BTW, buat kalian yang belum pernah nonton video gua tentang LandX, kalian bisa nonton di sebelah sini. Jadi gua tuh tahun lalu pernah sharing tentang berapa dividen yang gue terima dari LandX, apakah besar, apakah tidak, apakah sesuai dengan prospektus atau tidak. BTW, gue bikin disclaimer on terlebih dahulu. Di video ini gue tidak berniat sama sekali untuk menjelekkan LandX. Gua hanya ingin review sesuai dengan pengalaman gua pribadi, yang mungkin pengalaman gua pribadi sebenarnya agak kurang enak. Jadi harapan gua adalah LandX sebagai equity crowdfunding, sebagai penengah antara kita investor dengan si penerbit ini, bisa menjalankan fungsinya, yaitu menjembatani kita, komunikasi antara mereka, dan bisa memantau juga bagaimana perkembangan bisnis yang kita investasikan. Kenapa gue ngomong gitu? Karena gue juga tahu kalau investasi itu ada resikonya. Tapi tentunya sebagai kita seorang investor yang kita berinvestasi, pasti kita ingin return daripada investasi kita itu bagus. Paling tidak sama dengan prospektus. Atau ya kalau kurang-kurang dikit nggak jauh lah dari prospektus. Nah, tapi sekarang yang kita dapatkan itu sudah makin lama makin jauh dari prospektus. Padahal ini sudah lewat dari pandemi, dan harusnya ini kinerja di perusahaannya makin lama makin baik. Tapi dari beberapa proyek yang gue punya justru malah kebalikannya, setelah pandemi malah kinerjanya itu makin menurun. Nah, harapan dari gue adalah si LandX ini bisa membantu memantau mungkin atau berkomunikasi kepada penerbit agar return kita makin tinggi, ya sama dengan prospektus atau lebih tinggi dari prospektus. Oke, sekarang kita akan ke aplikasi LandX, dan kalian bisa lihat ini adalah tampilan daripada aplikasi LandX. Dan saya sekarang ada di bagian portfolio. Kalian bisa lihat saya punya beberapa lot. Ada JKT03, JKT004, JKT006, dan saya juga punya JKT002 dan 007. Dan ini adalah awal-awal banget proyek kos-kosan yang ada di LandX. Nah, ini yang kalinya di secondary market itu hanya adalah proyek-proyek yang sudah lama, yang proyek-proyek baru belum ada di fitur secondary market. BTW, fitur secondary market kalau di LandX itu adalah namanya uptrade ya. Jadi kita akan klik di sebelah kanan ini, ada namanya buka uptrade. Kita klik terlebih dahulu. Loading sebentar. Oke, kita bisa lihat ya, ini adalah aset kita yang seperti tadi, dan kalian bisa lihat nih sebelah kanan nih, itu saya udah minus berapa persen. Nah, kita bisa lihat ini market akan ditutup pada tanggal 13 Juni 2022. Jadi ini marketnya itu tidak setiap hari dibuka, cuman dari tanggal tertentu. Saya akan info dari tanggal berapa aja sampai tanggal berapa market secondary ini dibuka. Dan kita akan langsung klik salah satu. Saya akan klik di JKT003. Kalian bisa lihat ya, sekarang harganya itu turun. Ya, dan saya ingin menjelaskan sedikit di sini kalau ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri itu adalah bid, sebelah kanan itu adalah offer. Nah, ini mirip banget dengan saham. Di bid itu artinya tidak ada pembeli. Ya, kalau misalkan ada yang mau beli, maka dia akan menaruh penawarannya di sebelah kiri yang berwarna hijau harusnya. Di sebelah kanan adalah warna offer. Ada berapa orang yang menjual. Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat
ada 132 orang atau 132 lot ya, tempatnya bukan 32 orang. Kita nggak tahu nih 132 lot ini punya berapa orang. Ada 132 lot yang ingin menjual di Rp1.296.785. Ini adalah harga yang terendah sebenarnya ya. Nah, makin atas itu makin tinggi harganya. Bahkan ada 2 orang yang ingin menjual 1,4. Bisa kan jual nggak? Ya agak susah. Toh di atas aja udah ada 132 lot yang ingin menjual, tapi nggak ada yang mau beli gitu loh. Karena ada supply tapi tidak ada demand, tidak ada permintaan. Kenapa nggak ada permintaan? Kita akan lihat dulu. Ini kan kita sekarang ada di JKT 003. Kita lihat dulu bagaimana selama ini performance JKT 003. Oke, sekarang kita ke layar laptop. Ini adalah catatan saya nih, kalian bisa lihat ya. Saya ini baru mendata itu di awal tahun 2021. Tahun 2020 itu recordnya kita udah nggak bisa ngeliat lagi di LendX. Jadi inilah cuma catatan saya. Kita bisa lihat ya. Dulu returnnya ya di 2021 itu kan pandemi, benar nggak? Pandemi mungkin lagi tinggi-tingginya 2020 dan 2021. Di 2020 itu sebenarnya returnnya itu bisa sekitar 5,69% sampai 6% ya. Ini sebenarnya udah nggak terlalu tinggi dibanding dengan daripada prospektusnya. Tapi kita bisa lihat ya, masuk ke akhir Agustus, di Juni 2021 sampai sekarang Februari 2020 itu returnnya malah tambah turun di 3,8% dividen yang kita terima. Dividen terima terus nggak? Selalu kita terima, nggak pernah nggak terima. Jadi di sini LendX menurut saya cukup on time ya, kalian bisa lihat ya, tanggalnya selalu tanggal 29 tuh selalu kita terima dividennya untuk JKT 003. Nah, jadi satu returnnya itu udah makin lama makin dikit dividen kita terima. Kenapa dividennya makin dikit? Karena kinerja perusahaannya atau kinerja kos-kosannya di sini kurang begitu bagus. Dan yang lebih parahnya lagi tadi, harga beli saya waktu itu adalah di 2.730.000. Nah, kemarin di stock split supaya lebih gampang hitungnya. Jadi saya waktu punya satu lot dengan harga saya beli itu 2.730.000. Sekarang di stock split 1:2 ya, jadi satu lot saya sekarang menjadi punya 2 lot dengan harga 1.365.000. Tapi sekarang harga pasaran yang di offer itu Rp1.296.750. Nah, di sini saya udah minus 5%. Ya, jadi saya udah kerugian itu adalah saya sekarang kalau mau jual saya udah minus 5%. Yang kedua, dividen saya yang saya terima itu juga lebih sedikit. Nah, coba saya akan bandingkan kalau sekarang saya beli ya, saya ingin averaging down, saya beli dengan harga Rp1.256.750, apakah dividennya akan lebih bagus? Kita coba hitung-hitung ya. Nah, di sini saya udah hitung-hitungan, kalau misalkan waktu itu saya terima dividen terakhir, itu sekitar Rp25.965 kalau saya punya satu lot. Nah, sekarang kalau misalkan di stock split, ya kan berarti kan dibagi 2, saya terimanya itu adalah sebenarnya tetap ya 25.000, cuma saya hitung sekarang per lotnya, jadi kan karena per lotnya lebih murah. Saya terima itu Rp12.983. Nah, saya terimanya itu lebih tinggi jadi 1%. Kalau di 1 tahun kan returnnya cuma 4%. Lebih murah, lebih tinggi sedikit daripada 3,8%. Tapi dengan harga beli sekarang saya yang udah minus 5% pun, return saya juga masih tidak terlalu tinggi, hanya 4%. Jadi saya pun nggak pingin beli juga lot yang ada di secondary market di LendX. Nah, sekarang kita akan coba ya, selain ke JKT 003, kita akan ke project yang lainnya. Oke, di sini saya akan ke JKT 004. Kita bisa lihat juga sama ya, minus 5%. Ya, kita lihat semua pada mau jual, lotnya pada tinggi semua, tapi bidnya nggak ada, karena nggak ada yang mau beli di harga sekarang. Dan kita bisa lihat juga ini di JKT 006 sama juga minus 5%, tapi di sini mungkin ya penjualannya tidak terlalu banyak. Kita bisa lihat jumlah lotnya ini cuma 3 lot doang. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat juga di JKT 006 itu cenderung kinerjanya lebih bagus daripada JKT 002 maupun JKT 003 maupun JKT 004. Lalu kita lihat lagi ya, kita balik lagi, kita lihat semua
Saya pengen lihat saya punya ada apa aja. Kalian bisa lihat ya, di sini saya punya JKT002, JKT007, dan semua sama minus 5%. Dan kalian juga bisa lihat ya, di bawah ada saya juga punya burger, saya juga punya CPAP gitu ya. Ini belum ada di secondary market karena mereka projectnya masih baru. Nah, tapi menurut saya kalau sekarang kita lihat kondisi seperti ini dengan kinerja yang saya sudah terima emailnya, itu saya rasa project-project yang lainnya juga akan seperti itu, harganya akan turun. Jadi kita sebagai awal investor yang mendanai bisnis ini supaya jalan, supaya bisnis ini bisa buka di awal-awal, tapi kita malah telan yang pahitnya gitu loh. Return kita malah tidak sesuai dengan prospektus. Kita harus menerima kerugian kalau kita sekarang mau menjual kita punya kepemilikan. Harusnya kan kita pinginnya waktu itu di LandX beberapa kali diinformasikan keuntungannya itu ada dua. Satu dividen, satu capital gain. Nah, sekarang yang kita terima adalah dividen dengan jumlah yang lebih sedikit daripada prospektus. Kedua adalah ya kita nggak terima capital gain gitu, malahan karena kita harus rugi 5%. Dikarenakan kinerja perusahaan yang saya investasi di LandX kurang begitu baik, ditambah lagi harga secondary market yang hancur, yang anjlok turun 5%, maka saya memutuskan untuk tahun 2022 saya tidak akan berinvestasi lagi di LandX. BTW ini hanya adalah keputusan saya pribadi karena mungkin pengalaman yang saya dapatkan selama 3 tahun ini kurang begitu bagus. Makanya tahun 2022 ini saya akan hanya fokus ke 3 saja, yaitu pertama di saham, kedua di peer-to-peer lending, dan ketiga itu ada di properti. Properti sendiri saya baru mulai akuisisi kos-kosan dan juga apartemen, jadi saya akan fokus ke sana juga. Nah, itu adalah pengalaman pribadi saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian juga punya project di LandX, kalian pengen tukar pikiran, pengen tanya-tanya, pengen sharing pengalaman kalian juga, kalian bisa tulis di kolom komentar, kita bisa saling curhat, bisa saling curcol bareng di situ. Dan jangan lupa support saya dengan tekan tombol subscribe, loncengnya tekan, main ke Instagram saya juga di Yusuf Arifin Joseph, karena setiap hari saya upload konten di sana. Sampai ketemu di video berikutnya, salam cuan dan bye-bye!